Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di pertemuan kali ini eh, kita, yaitu saya dengan Mbak Hisan, akan mempresentasikan kelompok kami, yaitu kelompok 6, dengan judul atau tema Manajemen Wakaf Produktif. Baik, mungkin langsung saja ya, daripada berlama-lama. Untuk salah satunya Mbak Hisan. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, ini ada table of content. Yang pertama yaitu tentang prinsip-prinsip umum perkembangan harta wakaf, harta benda wakaf, dan yang kedua panduan dalam merealisasikan tujuan wakaf. Untuk yang pertama akan saya terangkan. Oke, yang pertama yaitu tentang prinsip-prinsip umum perkembangan harta benda wakaf. Nah, pada prinsipnya wakaf itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu wakaf khairi yang digunakan semata-mata untuk amal, dan yang kedua yaitu wakaf dzuri, yaitu wakaf keluarga, karena dzuri itu secara bahasa Arab itu artinya keluarga. Wakaf khairi itu dikelompokkan lagi menjadi dua bagian, yaitu wakaf umum dan juga wakaf khusus. Yang umum ini tujuannya adalah untuk amal tanpa menentukan motif, kondisi, juga mauquf alaih, kesepakatannya. Jika yang satunya yaitu wakaf khusus itu untuk tujuan amal dengan menentukan motif, kondisi, dan mauquf alaih, kesepakatannya. Jadi contohnya, misalkan saya wakaf. Nah ini siapa saja boleh mengambil wakaf ini, boleh mengambil manfaat dari wakaf ini, yaitu namanya wakaf khairi yang umum. Kalau wakaf khairi yang khusus berarti, oh ini saya punya wakaf, tapi ini saya khususkan untuk anak-anak pesantren misalkan. Nah itu untuk ciri yang khususnya. Selanjutnya yaitu pada wakaf dzuri, manfaat wakaf adalah untuk tujuan keluarga, karena dzuri tadi keluarga ya. Namun sejumlah ulama menganggap jenis ini adalah bid'ah dan tidak sesuai dengan aturan-aturan syariat. Jika melihat lagi dalam beberapa riwayat peneliti, itu wakaf sebenarnya juga masih terbagi lagi, ada pembagiannya lagi, yaitu mungkin saya sebutkan sedikit aja, yaitu wakaf musytarok dan wakaf irsyad. Nah, wakaf musytarok sendiri ini adalah wakaf kombinasi antara wakaf khairi dan wakaf dzuri. Maksudnya, manfaat yang dihasilkan dari wakaf tersebut itu bisa dirasakan oleh keluarga si wakif, juga umat yang lain, semua orang lah. Yang kedua yaitu wakaf irsyad. Wakaf irsyad ini adalah bentuk wakaf yang dibentuk oleh otoritas atau pemerintah yang berasal dari sumbangan harta Baitul Mal sebagai wakaf baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak. Menurut dalam pandangan fikih sendiri, definisi wakaf itu sebenarnya mengandung tiga karakteristik utama yang disepakati oleh para fuqaha. Yang pertama yaitu tidak dapat dibatalkan. Ya, berarti bahwa wakaf setelah keluar dari kepemilikan wakif itu tidak dapat ditarik kembali menjadi harta si wakif tersebut. Yang kedua yaitu langgeng, terus-menerus, dan lestari. Istilah langgeng atau selamanya dalam bahasa Arab dikenal dengan takbid. Jadi wakaf ini harus kalau bisa itu bisa untuk jangka panjang. Yang ketiga yaitu tidak dapat dicabut. Nah, konsep wakaf yang tidak dapat dicabut. Jadi konsep wakaf ini tidak bisa dicabut. Selanjutnya, Mbak Isan, mungkin slide selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu menurut ayat Al-Quran ya. Ya, adapun dasar hukum dan landasan tentang wakaf dari ayat Al-Quran, di dalam Al-Quran, itu menggunakan ayat-ayat tentang sedekah atau infak, seperti halnya pada surat Ali Imran ayat 92. Bunyinya gini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah itu maha mengetahui. Untuk dasar hukum dan landasan wakaf tentang wakaf dalam hadis, itu salah satunya adalah diriwayatkan oleh Imam Muslim.
nomor hadis 1631. Bunyinya seperti ini. Apabila seorang manusia meninggal, maka terputuslah amal-amalnya. Kecuali tiga, yaitu yang pertama sedekah jariah, yang kedua yaitu ilmu yang dapat diambil manfaatnya, dan yang ketiga yaitu anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, para ulama sepakat bahwa amal jariah, sedekah jariah yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah wakaf. Selanjutnya, Mbak Isan. Selanjutnya yaitu tentang harta benda, prinsip-prinsip umum perkembangan harta benda wakaf. Nah, harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi. Jenis harta benda wakaf itu ada dua, yaitu bergerak dan benda tidak bergerak. Yang pertama yaitu wakaf dengan wakaf uang, terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu wakaf dengan uang, yang kedua yaitu wakaf melalui uang. Nah, bedanya apa? Ini bedanya. Wakaf dengan uang yaitu memisahkan dan atau menyerahkan sebagian uang wakaf dalam jangka waktu tertentu atau selamanya untuk dikelola secara produktif oleh yang hasilnya dimanfaatkan untuk keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum. Jadi wakaf dengan uang ini kita menyerahkan uang tersebut kepada si nadir. Nanti wakaf tersebut uang tersebut nanti dikumpulkan menjadi satu, dan nanti akan diberikan sesuatu yang itu manfaat, seperti yang manfaatnya itu intinya produktif lah, menghasil uang dari uang tersebut nanti bisa dibeliin misalkan mobil, nanti buat rental, nanti hasilnya baru digunakan untuk kepentingan target wakaf tadi. Yang kedua yaitu wakaf melalui uang, yaitu memisahkan dan atau menyerahkan sebagian uang wakaf yang digunakan langsung untuk mengadakan harta benda wakaf bergerak maupun tidak bergerak untuk keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum. Jadi kalau wakaf melalui uang itu langsung. Jadi misalkan kita memberikan uang, ya itu udah uangnya langsung digunakan. Seperti itu. Mungkin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Ihsan. Selanjutnya yaitu panduan-panduan dalam merealisasikan tujuan wakaf. Wakaf menjadi solusi bagi pengembangan harta produktif di tengah-tengah masyarakat dan solusi dari kerasukan pribadi dan kewenang-wenangan pemerintah secara bersamaan. Oleh karena itu, kajian mengenai manajemen pengelolaan wakaf ini sangat penting. Kurang berperannya wakaf dalam memberdayakan ekonomi umat di Indonesia ini juga dikarenakan wakaf tidak dikelola secara produktif. Untuk mengatasi masalah ini, wakaf harus dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen modern. Untuk mengelola wakaf secara produktif itu, ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelumnya. Selain memahami konsepsi fikih wakaf dan juga peraturan perundang-undangan, Nadir juga harus profesional dalam mengembangkan harta yang dikelolanya, apalagi jika harta wakaf tersebut berupa uang. Di samping itu, untuk mengembangkan wakaf secara nasional diperlukan badan khusus yang mengkoordinasi dan melakukan pembinaan nazir. Nah, di Indonesia ini juga sudah dibentuk lembaga yang mengembangkan perwakafan di Indonesia, yaitu yang biasa kita kenal dengan nama Badan Wakaf Indonesia atau biasa disingkat dengan BWI. Terkait dengan pengelolaan wakaf secara produktif, di sini ada 3 aspek yang harus diperhatikan. Nah, yaitu ya yang pertama ada aspek kelembagaan wakaf. Untuk mengelola wakaf produktif di Indonesia yang harus dilakukan pertama-tama adalah pembentukan suatu badan atau lembaga yang mengkoordinasi secara nasional, yaitu yang bernama Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Di sini, BWI merupakan lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat. Yang kedua ada aspek akuntansi. Aspek akuntansi ini sangat dibutuhkan dalam pengelolaan wakaf secara produktif sehingga apa yang menjadi tujuan dari pemberdayaan benda wakaf tersebut tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga ada aspek auditing, yaitu melaporkan secara terbuka tugas atau amanah yang diberikan kepadanya dan pihak yang memberi amanah tersebut mendengarkan. Jadi ini merupakan manifestasi pertanggungjawaban
dari pihak tertentu yang diberi tanggung jawab kepada pihak yang memberi amanah. Dalam proses auditing ini harus dilakukan sesuai dengan asas-asas syariah. Walau sementara ini tujuan dan prosedur auditing secara konvensional dapat dipakai, namun di sini diperlukan segera upaya untuk melakukan penyempurnaan agar bagian-bagian yang tidak islami dapat dikurangi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.